Shalom Aleihim. Puji Tuhan, haleluya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali bertemu di dalam acara channel Air Kehidupan ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dan saat yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang paling tren, saudara-saudara ya. Satu topik yang menjadi bahasan panjang oleh umat-umat Tuhan. Mengapa kita diizinkan menderita? Mengapa orang Kristen harus menderita? Kenapa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus harus mengalami penderitaan? Bahkan tidak putus-putus itu dialami. Seakan-akan menjadi makanan sehari-hari. Seakan-akan itu melekat dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa penderitaan itu terus berlangsung, masalah itu terus terjadi. Kadang yang mengalami sakit penyakit terus dialami tanpa ada pertolongan. Sepertinya tidak ada jalan keluar atas permasalahan kita. Kenapa itu berlarut-larut? Kenapa itu memakan waktu yang panjang, saudara-saudara? Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Ini menjadi pembahasan banyak orang Kristen. Kenapa harus mengalami seperti ini? Kadang-kadang orang menjadi mundur karena mengalami hal-hal seperti ini. Kadang-kadang orang menjadi jatuh karena mengalami hal seperti ini. Kadang-kadang orang menjadi kecewa mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena tetap saja mengalami penderitaan, tetap saja mengalami masalah, tetap harus mengalami sakit penyakit dan lain-lain. Masalah-masalah pergumulan dalam kehidupan. Kita tahu bersama saudara-saudara yang kekasih, bahwa penderitaan diakibatkan oleh dosa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Pada saat kita menabur hal-hal yang buruk di masa-masa yang lalu, kita tidak bisa mengabaikan itu semua, saudara. Pasti kita akan menuai segala sesuatu yang buruk, yang sia-sia yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Tetapi ada orang berkata bahwa saya sudah ikut Tuhan sekian lama. Kenapa masih mengalami seperti itu? Saya sudah bayar harga apa yang saya lakukan di waktu yang lalu, saya sudah terima, saya sudah menikmati dari segala apa yang buruk yang saya sudah lakukan di waktu yang lalu. Saya sudah panen apa yang sia-sia yang saya tabur di waktu yang lalu. Begitu banyak penderitaan saya alami dan saya sekarang sudah menjadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya sudah menjadi orang Kristen yang taat. Kenapa masih mengalami masalah? Kenapa masih mengalami problem? Saya mau katakan kepada saudara dan saudara dengar baik, bahwa masalah itu sering terjadi bagi kita karena reaksi daripada iblis, saudara. Iblis bereaksi karena tahu bahwa Tuhan punya rencana-rencana yang indah dan luar biasa dalam hidupmu. Saya mau katakan sama saudara dengar baik, bahwa Tuhan punya rencana-rencana luar biasa dalam hidupmu. Tuhan punya program-program yang luar biasa. Tuhan punya rancangan-rancangan yang dahsyat dalam hidupmu. Oleh sebab itu engkau dihambat oleh iblis. Oleh sebab itu iblis bereaksi untuk menghambat perjalananmu menuju kepada rancangan Tuhan yang ajaib itu. Iblis bereaksi supaya engkau tidak bisa berjalan mulus kepada rencana Tuhan. Iblis bereaksi supaya engkau tidak bisa berjalan dengan lancar ke sana. Iblis bereaksi bahkan supaya engkau mundur dari jalan yang sudah engkau lakukan saat ini. Mengiringi Tuhan dengan setia, melayani Tuhan, haleluya, taat kepada Tuhan, haleluya. Iblis berusaha supaya langkah-langkahmu ini berhenti. Dia bereaksi karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana luar biasa. Dan kalau itu dibiarkan jalan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang setia taat, dengar-dengaran dengan Tuhan, akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara kenal dengan Yusuf. Begitu luar biasa rancangan Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan bagi Yusuf. Dan saya percaya bagi kita semua, Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Sebagaimana Tuhan punya rancangan kepada Yusuf yang luar biasa, Tuhan punya rancangan kepada saudara dan saya hal-hal yang luar biasa. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia mau membawa kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Dia memberikan engkau rancangan damai sejahtera. Karena itulah satu-satunya rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan sakit penyakit. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidupmu.
Apabila engkau menjadi orang-orang Kristen yang taat, umat-umat Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan, mengiringi Tuhan dengan setia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Iblis bereaksi supaya engkau tertahan, supaya engkau tidak berjalan lancar dalam rancangan Tuhan. Bahkan engkau berhenti melangkah mengiringi Tuhan. Karena masalah yang engkau hadapi berlarut-larut berkepanjangan. Sakit penyakit yang engkau alami berlarut-larut dan berkepanjangan. Iblis bereaksi karena dia tahu apa rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, kita kembali kepada Yusuf tadi. Tuhan punya rencana luar biasa kepada Yusuf. Tuhan menjadikan Yusuf sebagai pimpinan atau orang kedua di Mesir, saudara-saudara. Dan iblis tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan kepada Yusuf. Yang pertama dia gagalkan, dia timbulkan rencana jahat dari keluarga Yusuf, saudara-saudara Yusuf. Sehingga langkah pertama setelah Yusuf mendapatkan mimpi berupa penglihatan apa yang akan dia alami nanti, rancangan Tuhan yang dahsyat itu yang saya katakan tadi. Yang juga adalah berlaku bagi engkau dan berlaku bagi saya. Dan itu sedang terjadi dalam kehidupan. Yusuf dihambat oleh iblis. Dia timbulkan keirian di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Sehingga Yusuf dibuang di sumur. Akhirnya kemudian Yusuf ditemukan. Haleluya. Dan dibawa sebagai budak. Dijual. Dan Potifar membeli Yusuf. Menerima Yusuf di rumahnya. Dijadikan sebagai pengurus rumah tangganya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dan kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Saudara, kita tahu benar riwayat itu sehingga Yusuf harus masuk ke penjara. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf, dan ini menjadi satu contoh yang luar biasa bagi kita. Jangan pernah kita terpengaruh dengan apa yang diperbuat kuasa kegelapan dalam kehidupan kita. Jangan pernah terpengaruh. Jangan pernah itu mempengaruhi kehidupan kita. Yusuf tidak pernah terpengaruh. Yusuf tidak pernah curiga rancangan Tuhan. Yusuf tidak pernah mundur untuk setia. Yusuf tidak pernah berubah taat kepada Tuhan. Pada saat dia ada di sumur yang dalam amat, dia tetap berharap. Dia tetap percaya apa yang Tuhan buat luar biasa dalam kehidupannya. Rancangan Tuhan itu ajaib. Sebenarnya dia tahu dia tinggal melangkah dengan pasti. Asal langkah-langkahnya tidak dihambat. Iblis berusaha menghambat dan memperlambat perjalanan Yusuf. Dan Yusuf tahu persis itu. Sehingga dia tidak pernah terpengaruh dengan segala rancangan-rancangan iblis tersebut untuk mencelakakan dia. Untuk menghambat langkah-langkah Yusuf. Sehingga dia kehidupannya penuh berserah. Kehidupannya penuh syukur kepada Tuhan. Kehidupannya penuh berharap kepada Tuhan. Dia percaya betul bahwa kalau dia tetap berjalan dengan setia, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Seperti bangsa Israel, kalau dia berjalan dengan setia kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, Kanaan ada di depan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara saat ini, Kanaan, rancangan Tuhan yang luar biasa ada di depan. Rancangan Tuhan yang ajaib ada di depanmu. Ada di dalam genggaman tanganmu. Asal engkau mau terus melangkah dengan setia. Tidak pernah terpengaruh dengan rancangan-rancangan kuasa kegelapan. Apapun yang terjadi. Yusuf di dalam penjara pun, di dalam penjara bawah tanah, saudara-saudara. Penjara yang sangat menyeramkan. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Dia ada di dalam penjara, dia tidak terpengaruh. Dia difitnah, dia tidak terpengaruh. Apapun yang buruk yang dialami oleh Yusuf, dia tidak pernah terpengaruh. Saya ingat dengan ucapan, haleluya, dengan satu slogan Kristen Raja Wali. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kalau kita bisa baca saudara, di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengar baik. Kristen Raja Wali akan berlari dan tidak menjadi lesu. Akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menantikan rancangan-rancangan Tuhan akan terus berjalan dan dia tidak akan merasa lesu. Akan terus berlari dan dia tidak akan merasa lelah. Dia tidak akan terpengaruh dengan apapun. Dia akan menjadi Kristen Raja Wali. Kenapa diambil sebagai burung Raja Wali? Haleluya, dialegorikan sebagai burung Raja Wali. Karena burung Raja Wali tidak pernah terpengaruh dengan topan badai apapun.
Malah pada saat topan badai datang, dia akan mengembangkan sayapnya dengan besar, dengan luar biasa. Dia akan terbang tinggi mengatasi segala badai. Lebih besar topan datang, lebih tinggi dia akan terbang lebih tinggi lagi. Lebih besar gangguan iblis dalam hidupmu. Segala rancangan iblis yang ingin menghancurkan engkau, rumah tanggamu, kehidupanmu, apapun dalam kehidupanmu, terbanglah lebih tinggi. Jadilah Kristen Raja Wali. Kristen Raja Wali ada Kristen yang menanti-nantikan janji Tuhan. Kristen Raja Wali ada Kristen yang menanti-nantikan program Tuhan, rancangan Tuhan. Kristen Raja Wali Kristen yang menyadari bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Asalkan engkau umat-umat Tuhan, orang-orang percaya sungguh kepada Tuhan, orang-orang percaya sungguh yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang percaya sungguh yang setia mengiringi Tuhan kapanpun, dimanapun. Haleluya, senantiasa mau berkorban, bekerja bagi Tuhan sekuat tenaga. Apapun yang engkau alami, jangan pernah terpengaruh. Lebih tinggi badai, lebih luar biasa, terbanglah seperti Raja Wali, terbanglah lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih luar biasa badai itu datang, kembangkan sayapnya lebih besar. Haleluya, jangan pernah terpengaruh. Jangan pernah mau dihambat langkahmu. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, engkau sedang mengalami masalah. Engkau sekarang mungkin ada di rumah sakit tergeletak, tidak berdaya. Engkau punya pergumulan yang tidak mendapatkan jalan keluar sampai hari ini. Iblis bereaksi karena dia tahu bahwa rancangan Tuhan terhadapmu luar biasa. Rancangan Tuhan bagimu, rancangan masa depan yang gilang gemilang. Rancangan yang dahsyat yang Tuhan sediakan bagi engkau. Kalau kau memang mau berjalan dan tidak pernah merasa lelah. Kalau engkau mau terus berlari dan tidak pernah merasa lesu, saudara akan mendapatkan rancangan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kau berhenti, kalau kau terpengaruh dengan segala sesuatu yang kau alami dalam hidupmu, dan engkau tidak akan mencapai Kanaan. Kau tidak akan mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tetap teguh, tetap terbang tinggi. Hai Raja Wali yang luar biasa. Walaupun badai dan topan menyerang, kembangkan sayapmu, atasi segala badai. Haleluya. Hadapi badai, lewati gelombang, kata pujian. Haleluya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Rancangan Tuhan kepadamu ada rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, kecelakaan, sakit, penyakit dalam hidupmu. Tuhan merancangkan hal-hal luar biasa, asalkan engkau mau terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara, ikuti terus channel Air Kehidupan ini. Dan saudara-saudara saya percaya akan diberkati dengan pembahasan-pembahasan firman Tuhan yang melalui channel Kehidupan ini, saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara yang kekasih, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom alaikum.